Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman generasi muda, pernahkah kalian berpikir bahwa Pancasila dasar negara kita yang sering kita dengar di sekolah lahir dari perdebatan sengit dan kompromi cerdas di tengah badai sejarah? Sejarah Pancasila bukan sekedar pelajaran hafalan saja, tapi cerita tentang bagaimana para pendiri bangsa membangun pondasi Indonesia dari nol. Mari kita kupas proses lahirnya Pancasila melalui 3 tahap utama: BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memegang peran penting dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berikut penjelasan secara singkat. BPUPKI atau Dokuritsu-Jumbi Chosakai dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan ini dilakukan karena Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua dan ingin mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. BPUPKI melakukan beberapa kali sidang. Pada sidang BPUPKI pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh menyumbang pandangan rancangan dasar negara Indonesia, seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masa sidang pertama ini dikenal sebagai detik-detik lahirnya Pancasila, dan diperingati pada tanggal 1 Juni dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang pertama, belum mencapai kesepakatan mengenai rumusan dasar negara. Maka, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membentuk Panitia 9 yang diambil dari berbagai anggota BPUPKI yang beranggotakan 9 orang. Ini untuk menerima dan menengahi berbagai masukan yang bertujuan untuk merumuskan kembali dasar negara yang telah disepakati pada sidang pertama. Hasil utama dari Panitia 9 adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rumusan dasar negara Indonesia termasuk Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Piagam Jakarta kemudian menjadi dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun ada perubahan kecil pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sidang BPUPKI kedua tanggal 10-16 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang ini menetapkan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Muhammad Hatta memainkan peran kunci dalam menghapus perasa syariat dari Piagam Jakarta, memprioritaskan persatuan nasional di tengah ancaman Belanda yang kembali. Uniknya, ini terjadi dalam hitungan hari, di bawah bayang-bayang kekalahan Jepang akibat bom atom, sebuah transisi cepat dari kolonialisme ke kemerdekaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu-Jumbi Inkai atau PPKI. PPKI ini dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang selama 3 kali, yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Berikut ini merupakan hasil dari sidang PPKI yang bisa saya lampirkan pada tugas saya.